Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Apriana dengan NIM 60200124157 dari kelas E. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah sebagai ilmu. Apa sih definisi sejarah? Sejarah itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa, dalam bahasa Arab, kata sejarah berasal dari kata sirah yang berarti perjalanan hidup atau riwayat hidup. Dalam bahasa Indonesia, sejarah merujuk pada segala peristiwa atau kejadian yang terjadi di masa lalu. Secara sederhana, sejarah dalam konteks bahasa ini berarti rekaman atau catatan tentang apa yang terjadi di masa lalu. Secara istilah, sejarah sebagai ilmu adalah kajian atau penelitian yang sistematis dan ilmiah terhadap peristiwa-peristiwa masa lalu yang dilakukan berdasarkan metode tertentu. Tujuan dari sejarah sebagai ilmu adalah untuk memahami, menginterpretasikan, dan menjelaskan peristiwa masa lalu dengan menggunakan sumber-sumber yang sahih serta metode yang objektif. Sejarah sebagai ilmu bertujuan untuk menemukan pola-pola atau hubungan sebab akibat yang terjadi dalam peristiwa masa lalu yang dapat memberikan pelajaran dan wawasan bagi kehidupan masa kini dan masa depan. Apa sih pentingnya mempelajari sejarah? Belajar sejarah dapat membantu kita menggali akar budaya dan identitas kita dengan membuka jendela ke masa lalu nenek moyang. Tanpa pemahaman sejarah, kita mungkin kehilangan perspektif penting tentang diri kita. Ciri-ciri sejarah sebagai ilmu. Ciri-cirinya yaitu terdapat 5 poin, yaitu yang pertama, empiris, berdasarkan fakta yang dapat diuji dan diverifikasi. Sejarah berfokus pada bukti nyata yang ditemukan di lapangan, seperti dokumen, artefak, atau saksi mata. Yang kedua adalah objektif, yaitu tidak memihak dan bebas dari bias pribadi. Penelitian sejarah berusaha menemukan kebenaran dengan cara yang adil dan tidak terpengaruh oleh pandangan pribadi. Yang ketiga adalah kronologis, yaitu mengurutkan peristiwa secara berurutan dalam waktu, menyusun kejadian-kejadian berdasarkan urutan waktu untuk memahami sebab dan akibatnya. Yang keempat adalah analitis, yaitu melakukan analisis mendalam terhadap peristiwa sejarah, menyusun teori dan menarik kesimpulan berdasarkan bukti yang ada. Yang kelima adalah interdisipliner, yaitu menggunakan berbagai disiplin ilmu dalam mempelajari sejarah. Menggunakan metode dari disiplin ilmu lain seperti arkeologi, antropologi, ekonomi, dan lain-lain. Selanjutnya adalah manfaat belajar sejarah, yaitu dapat terbagi menjadi 5, yaitu 1. Membentuk pemahaman tentang masa lalu. Belajar sejarah dapat membantu kita memahami apa yang telah terjadi di masa lalu dan bagaimana itu membentuk dunia kita hari ini. Yang kedua adalah untuk meningkatkan kesadaran sosial. Dengan belajar sejarah, kita dapat memahami perjuangan bangsa dan pentingnya menghargai kemerdekaan dan kebebasan. Yang ketiga adalah pelajaran dari kesalahan. Sejarah mengajarkan kita untuk tidak mengulangi kesalahan yang telah dilakukan oleh generasi sebelumnya. Yang keempat adalah
membangun identitas bangsa. Sejarah menghubungkan kita dengan akar budaya dan identitas bangsa. Yang kelima adalah menumbuhkan krisis dan reflektif. Belajar sejarah mendorong kita untuk berpikir kritis dan mempertanyakan narasi yang ada. Selanjutnya adalah fungsi sejarah sebagai ilmu, yaitu 1. Sebagai pembelajaran dan pencerahan. Sejarah mengajarkan kita tentang kehidupan, nilai-nilai, dan moralitas, serta pentingnya kebijakan yang tepat. Yang kedua adalah menjadi alat untuk menganalisis perubahan. Dengan memahami perubahan sosial, politik, dan ekonomi dari masa lalu, kita dapat lebih mudah memahami perubahan yang terjadi di masa kini. Yang ketiga adalah sebagai referensi untuk kebijakan. Sejarah digunakan untuk merencanakan dan mengevaluasi kebijakan publik berdasarkan pengalaman masa lalu. Yang keempat adalah mempertahankan warisan budaya. Sejarah menjaga agar warisan budaya dan tradisi suatu bangsa tidak terlupakan dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Yang kelima adalah menjaga keadilan sejarah. Sejarah membantu untuk memperbaiki rekaman yang tidak objektif atau tidak adil yang pernah ada, serta memberikan suara kepada yang terpinggirkan. Kesimpulan yang saya dapat ambil dari beberapa poin yang saya jelaskan tadi adalah 1. Sejarah sebagai ilmu bukan hanya sekedar mencatat peristiwa, tetapi juga mempelajari, menganalisis, dan menginterpretasi masa lalu untuk memberikan pelajaran bagi masa depan. Yang kedua adalah memahami ciri-ciri sejarah sebagai ilmu membantu kita mengenali bagaimana sejarah disusun dan dipelajari secara objektif. Manfaat belajar sejarah sangat penting untuk membentuk identitas, pemahaman kritis, dan wawasan yang lebih luas mengenai dunia dan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Nah, sekarang sudah tahu kan pentingnya belajar sejarah, maka dari itu seringlah belajar sejarah. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.